Oke, selamat datang Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebentar, monggo sambil persiapan terlebih dahulu sambil kita menunggu. Sambil kita menunggu wali-wali santri yang lain dan saudara yang lainnya. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang belum mematikan mic-nya, silahkan di-mute terlebih dahulu, nanti agar tidak menggema suaranya sampai kembali lagi ke sini. Nggak kemana-mana. Makan yuk. Oke, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Sembari menunggu, monggo bisa disiapkan snack-snacknya atau kopi dan yang lainnya. Untuk saat ini anak-anak santri-santri di pondok sedang ada kegiatan muhadharah. Jadi anak-anak saat ini sedang persiapan untuk berlatih public speaking. Sembari anak-anak berlatih public speaking, nah kita akan melaksanakan UTM pada malam hari ini.
Aneh. Mbak Iing. Kok yang muncul Mbak Iing? Belum mulai ya? Iya Ibu, ini sedang menunggu sebentar. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk segera masuk. Sebentar lagi insya Allah akan kita mulai. Ya.
Kok belum mulai, Us? Assalamualaikum. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah dan keluarga di rumah saat ini bisa mengikuti berkumpul bersama dalam majelis ini meskipun secara online dan secara daring. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kita jadikan sebagai panutan, kita jadikan sebagai suri teladan. Bagaimana cara kita
menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustadz-Ustadzah, malam hari ini insya Allah akan kita laksanakan UTM atau orang tua mengaji. Biasanya kita laksanakan secara offline, hanya saja berhubung keadaan memang sedang tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu secara live melalui media Zoom. Pada malam hari ini insya Allah untuk kegiatan kita akan dalam bentuk seminar khusus, kita siapkan spesial untuk Bapak Ibu wali kelas 9. Mengingat kelas 9 ini insya Allah dalam waktu dekat akan masuk atau akan segera lulus. Nah, maka memang sedang dilakukan persiapan agar nanti insya Allah semangatnya tetap terjaga, tetap nyaman, dan tetap selalu berusaha untuk terus berproses. Jadi santri walaupun meskipun sudah tidak lagi di santri. Nah, insya Allah hari ini kita sudah hadirkan beliau Ustadz Bendri. Ya, beliau adalah pemateri yang sudah sangat kondang sekali, baik tingkat nasional maupun internasional. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Saat ini, malam ini, sudah menyempatkan untuk bisa hadir di pondok kami, Pondok PPTQ SMP IT Cahaya Insani. Semoga dilimpahi keberkahan. Nah, di sini perkenalkan saya Muhammad Syukran Fadri Alimi selaku pembawa acara. Untuk acara kita pada malam hari ini yang pertama adalah nanti pembukaan, kemudian tilawah. Setelah itu akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Setelah itu akan masuk inti, tanya jawab, dan penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk bacaan basmalahnya. Semoga menjadi berkah untuk acara kita pada malam hari ini. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawatul Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Wawan Gunawan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا
الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wawan atas pembacaan suci Al-Qur'annya. Semoga menjadi penyejuk kita pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP IT Cahaya Insani kepada Ustadz Yahya Purnomo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Bendri yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP IT Cahaya Insani kelas 9. Yang kami banggakan Ustadz dan Ustadzah PTQ SMP IT Cahaya Insani. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mari senantiasa kita bersyukur atas nikmat karunia Allah semata sehingga kita bisa hadir dalam agenda yang semoga Allah memberkahi kita semuanya dalam mengikuti agenda kali ini dan bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari apa yang kita ikuti. Untuk itu rasa syukur yang kita curahkan karena kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita tuangkan dengan kualitas ibadah kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti sunnah beliau, kita warisi ilmu-ilmu beliau agar kemudian di dunia ini kita bisa melaksanakan kehidupan selayaknya sebagai seorang hamba. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih pada Ustadz Bendri yang bisa hadir bisa meluangkan waktu untuk kesempatan malam hari ini dan pada Bapak Ibu semuanya wali murid yang menyempatkan waktu juga
bisa mengikuti kegiatan OTM, PMK khusus untuk wali kelas 9. Mohon maaf, sekolah belum bisa menghadirkan dalam bentuk tatap muka melihat kondisi pandemi. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat yang pertama, anak ini adalah sebagai penyejuk hati, qurratu a'yun, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Artinya anak menjadi perhiasan bagi seorang orang tuanya. Manakala anak ini mampu berbakti, memberikan manfaat kepada dirinya, orang tua, dan masyarakat. Sehingga menjadi kebanggaan secara tersendiri. Allah juga menyampaikan anak ini adalah perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat dalam surat Al-Kahfi. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya anak disamakan sebagai perhiasan kekayaan di dunia agar kemudian anak ini bisa dijaga, dirawat, disayangi dengan sebaik-baiknya oleh orang tuanya. Karena kalau punya harta itu rasanya sayang banget untuk dimakan, gitu ya. Kemudian anak juga bisa menjadi fitnah. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak ini menjadi cobaan bagi orang tuanya. Karena ini adalah amanah, titipan, maka sebagaimana halnya titipan ini menjadi cobaan. Mampu enggak kemudian kita menjaga titipan ini dengan baik. Dan ternyata anak ini bisa menjadi musuh. Ya. Dalam konteks apa? Yang pertama, dalam konteks bisa jadi anak menjadi penghalang orang tuanya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Atau juga dalam konteks kelak di zaman akhir akan saling berebut. Berebut apa? Dulu ketika saya masih anak-anak, kenapa saya tidak diberi pelajaran yang baik tentang agama dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian menjadi musuh kita di yaumul akhir. Jadi mari bersama-sama di kesempatan malam hari ini, terima kasih pada Ustadz Pendri nanti untuk menyampaikan hal-hal yang bagaimana agar kita menjadi seorang orang tua, apalagi di zaman yang generasi Z ya, atau pada masa pandemi seperti ini, yang memungkinkan anak lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya ketika di rumah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk sekolah di pondok anak-anak dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan kegiatan KPM dengan baik, dengan kegiatan asrama dengan baik dan lancar. Insya Allah mohon doanya pada bulan depan dan akan ada tes untuk kelas 9, tes ujian penilaian akhir semester, dan juga nanti 1-2 pekan selanjutnya akan dilaksanakan ujian sekolah di pertengahan bulan Ramadan. Jadi mohon doanya untuk anak-anak kita yang akan melaksanakan tes agar bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin dan juga bisa memberikan hasil yang sebaik mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bapak Yahya, kepada Ustadz Yahya atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada malam hari ini. Insya Allah akan dibawakan oleh beliau Ustadz Benri Jaisur Rahman. Nah, akan mengambil tema menjadi orang tua yang asik bagi generasi Z. Ya, tanpa berlama-lama kepada Ustadz kami persilahkan. Semoga Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati Ustazuna Ustadz Yahya Purnomo selaku pimpinan atau Paskolah dari SMP IT Cahaya Insani Yayasan Fi Ahsani Taqwim Temanggung. Mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumih. Dan juga buat para khususnya khususnya pengajar dari sekolah SMP IT Cahaya Insani Fi Ahsani Taqwim. Semoga juga para guru ini di masa pandemi diberikan keberkahan dengan usaha mereka untuk membuat program pengajaran yang pas untuk anak-anak didiknya selagi di rumah. Dan terutama salam cinta saya ingin sampaikan buat wali santri, wali siswa yang menjadi saat ini tumpuan bagi anak-anak kita selagi berada di rumah. Ya, kita berdoa buat orang tua, para santri, di mana saat ini selagi sering di rumah. Semoga menjadikan momentum saat di rumah menjadi momen-momen yang berharga agar anak-anak kita menjadi sosok yang kelak, sosok yang bisa dibanggakan sesuai dengan doa yang kita ucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Malam ini sejatinya memang bukanlah waktu yang ideal untuk kita mengaji. Ya, bagi sebagian orang ba'da isya itu udah waktu bagian halusinasi kan gitu. Karena agak susah untuk membedakan mana orang, mana kasur gitu. Karena memang sebenarnya sangat rentan ya, terutama sebagian kita yang mungkin ya lelah bekerja seharian dan mungkin malam waktu yang ingin istirahat. Namun ala kulli hal kita memanfaatkan malam ini sebagai malam untuk kita mencoba ya bermuhasabah, termasuk dalam urusan tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana kita memandang anak-anak kita yang saat ini berada di sebuah masa, mau tidak mau kita harus mencari sebuah strategi khusus agar anak-anak kita meskipun berada di sebuah zaman yang beda dengan kita, namun tetap dekat secara lahir dan batin kepada kita. Karena memang inilah yang diingatkan oleh para ahli ya, termasuk kalimat yang populer ya, yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, walaupun setelah saya cari-cari sejatinya ini tidak merujuk kepada Ali, tapi ada dalam kitab Ighatsatul Lahfan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa didiklah anakmu adibu aladakum fi zamanihim. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya, karena ini sejatinya sebuah pelajaran buat kita bahwa tantangan setiap zaman itu berbeda. Di mana zaman dahulu mungkin orang tua kita tidak pernah, bahkan tidak perlu belajar ilmu parenting. Ya, kenapa? Karena memang boleh dibilang dulu belum ada lawannya.
Dalam hal ini keterbatasan dan kelemahan mereka itu tidak membuat anak-anak itu untuk mencari alternatif lain. Karena dulu ada orang tua yang mohon maaf ya mungkin kasar, keras, ya suka membentak tuh. Tapi anak-anak pun tetap betah di rumah. Karena dulu belum ada yang membuat anak-anak keluar dari rumah. Daya tarik di luar tuh belum mempesona seperti sekarang. Dulu nggak ada gadget, nggak ada mall, nggak ada PS, nggak ada warnet, nggak ada tempat nongkrong. Dulu di luar jalanan gelap, sepi, banyak kebun, banyak sawah. Anak-anak zaman dulu ya, meskipun di rumahnya orang tuanya marah-marah, mau kabur juga mikir gitu. Dari luar kesambat jin kan gitu, mendingan di rumah. Ya itu juga salah satu yang terjadi. Tapi ortu zaman now kalau cuman meniru bahwa dulu bapak saya juga biasa aja tuh bentak anaknya, buktinya saya sukses. Ya, maka kita sejatinya sedang tertipu oleh zaman yang berbeda. Karena zaman sekarang nggak bisa kita pakai pendekatan itu. Suatu hari saya diminta ngisi di sebuah daerah di Sumatera ya, oleh salah satu perusahaan energi. Saya waktu itu dipesankan pesawat, nunggu di Bandara Halim, pesawat Batik kalau tidak salah. Waktu itu tujuan saya mau ke bukan di Halim, di Soekarno-Hatta. Tujuan saya waktu itu mau ke Pekanbaru, ke Riau. Pada saat saya lagi nunggu di ruang tunggu, ada seorang bapak-bapak tergopoh-gopoh bertanya, "Maaf Pak, tahu alamat ini enggak?" Menyodorkan alamat, dipikir saya orang Pekanbaru. Saya bilang, "Oh enggak, saya enggak tahu, saya bukan orang Pekanbaru." "Oh ya udah, mau cari siapa Pak?" "Ini cari seseorang." "Oh ya, yang ngirim siapa alamat ini?" Kemudian singkatnya saya masuk ke dalam ruangan pesawat ketika dipanggil. Begitu di dalam pesawat persis setelah take off, ternyata saya baru sadar orang yang di sebelah saya itu adalah yang tadi di ruang tunggu. Gitu. Jadi dia baru ngeh, oh jadi bapak yang tadi nih gitu. Pada saat saya sudah pesawat, bapak ini membuka pembicaraan. Dia bilang apa? Saya baru pertama kali di Pekanbaru nih Pak. Pergi pagi ini insya Allah pulang sore gitu. Saya bilang ada kerjaan ya Pak? Enggak Pak. Saya mau cari anak saya yang hilang. Oh hilang ya? Iya nih anak saya 2 minggu kabur dari rumah. Oh gitu ya Allah. Ya, anak saya perempuan umur 17 tahun. 19 tahun. Saya takut aja anak saya kena human trafficking. Oh gitu. Di Pekanbaru saya nggak punya saudara sama sekali. Saya ini aslinya orang Medan, nggak ada saudara Pekanbaru. Terus Bapak tahu dari mana anak Bapak kok ada di Pekanbaru? Iya anak saya karena kabur, kemudian dia WA saya minta uang kiriman. Pak kirim uang dong Pak, aku butuh uang gitu. Kemudian Bapak itu bilang saya ancam, share location, nanti Papa kirimin. Begitu udah share lokasinya barulah saya mencari sekarang. Oh gitu, saya tanya kenapa anak Bapak kabur Pak? Itu lama saya sih sebenarnya sepele gitu ya. Saya tuh heran sama anak zaman sekarang ya, kata dia. Ya, itu habis lulus sekolah SMK nggak mau kuliah. Tapi di rumah kerja main handphone. Sampai akhirnya saya tawarkan gitu. Sampai kamu bisa nggak kerja bantu papa? Itu Bapak punya warung, toko, usaha alat-alat olahraga. Kamu tungguin nanti papa gaji mau. Dia bilang mau. Ya udah, saya akhirnya amanahkan ke dia. Cuman saya agak kaget gitu. Dia ini kebiasaannya buka tokonya jam 10, tutupnya jam 1 siang gitu. Toko apaan yang laku? Kata dia kalau cuma 3 jam. Saya kaget ya. Akhirnya saya marahin dia. Kamu bener gak sih? Dia ngambek nggak pulang selama 2 hari kabur ke rumah temannya. Kemudian saya mencoba berdamai, saya tahan diri. Kemudian saya mencoba ajak dia lagi, mau. Tapi kelakuannya nggak berubah, main handphone aja seharian. Sampai akhirnya ya sudah, saya bentak dia,
tangan saya ini refleks menggampar dia. Dan ternyata dia sakit hati dan nggak pulang sampai sekarang. Ya, Bapak ini menutup pembicaraannya sebelum kami landing. Saya itu bingung Pak, dulu kalau orang tua kita marah, sebagai anak saya minta maaf ke orang tua. Gitu. Sekarang udah jadi orang tua saya marah-marah sama anak, saya juga minta maaf ke anak. Gitu. Zaman udah berubah. Nah inilah kata kuncinya, zaman yang sudah berubah. Kita berada di masa anak-anak yang sekarang berada di generasi Z yang salah satu tantangan kita adalah membuat pesona rumah itu lebih menarik daripada pesona di luar. Membuat supaya rumah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Membuat anak-anak itu menganggap rumah itu bukan sebagai shelter, tapi home. Mereka betah berlama-lama di dalamnya. Apakah itu harus kita buat bangunan yang besar, ada kolam renang? Enggak juga begitu. Sebab saya temui di lapangan, karena saya basicnya konselor anak dan remaja. Setelah saya berkali-kali bertemu dengan anak-anak, saya baru tahu ada anak-anak yang nongkrong sampai di jalanan, bermalam-malam di kafe, berjam-jam di kafe sampai larut malam sampai pagi. Awalnya saya menduga ini pasti anak orang miskin ya, betah banget di luar karena nongkrong di pinggir jalan. Ternyata kaget ada yang anak pejabat, anak orang kaya, anak dari salah satu dokter yang berpenghasilan besar. Tapi kenapa mereka betah? Jawabannya inilah, di rumah nggak asyik gitu. Jadi memang jawabannya adalah nggak asyik. Ada hal yang mungkin harus kita upgrade. Ternyata saya baru tahu di zaman now ini anak nggak cukup orang tua nggak cukup jadi ortu yang baik, tapi jadilah ortu yang asyik. Sebab itu yang menjadi kebutuhan dasar anak. Ketika ortu tidak asyik di luar menawarkan keasyikan, maka anak-anak lebih betah berada di luar. Maka inilah tantangan bagaimana, kenapa mereka candu gadget. Kenapa mereka bisa berjam-jam itu main game. Jawabannya karena gadget dan semisalnya menawarkan keasyikan. Sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak-anak zaman now. Sementara ortunya mungkin baik tapi nggak asyik. Pertanyaannya, ya, apa indikator anak itu bisa asyik? Banyak indikatornya, tapi yang paling sederhana adalah ketika anak-anak kita bisa tertawa atau ketawa. Ketika anak bisa senyum dan tawa berada di rumah, maka itu tanda rumah telah mampu memberikan kebutuhan dasar. Namanya ketawa. Dan itulah gambaran dari yang kita sering sebut sebagai baiti jannati. Rumahku surgaku. Selama ini kan kita selalu membawa jargon ini, rumahku surgaku. Tapi kita nggak tahu sebenarnya rumah surga itu cirinya apa sih? Padahal kalau kita lihat bedah dalam Al-Quran, ciri rumah surga itu salah satunya adalah ketika Allah menyebutkan gambaran penduduk surga yang ada di akhirat. Apa itu? Allah sebutkan dalam surat Abasa ayat 38 dan 39. Wujuhu yawma idzim musfirah dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Jadi Allah sebutkan gambaran penduduk surga itu. Wajahnya happy dan bergembira ria. Itu gambaran penduduk surga. Pertanyaannya, apakah di rumah kita mampu menciptakan suasana surga itu dengan ciri tadi? Bisakah anak kita tertawa minimal senyum depan kita? Sebab tertawa ini nggak main-main ya. Kalau sebagian anak tertawa ini udah kayak NKRI harga mati. Kalau nggak dipenuhi oleh orang tuanya, dia cari sendiri. Di mana? Di luar. Sehingga kenapa dia bisa habiskan waktu berjam-jam di depan internet, gadget? Karena ada kebutuhan dasar yang namanya ketawa yang nggak dipenuhi oleh orang tuanya. Disitulah mengapa kembali kita belajar bahwa tidak cukup di zaman now ini kita jadi ortu yang baik. Baik sih, tapi ketika nggak asyik ditinggalin. Itulah mengapa banyak curhatan ke kami, Ustadz, kenapa gimana ya caranya biar anak saya nggak candu gadget.
Ustadz kenapa sih anak zaman itu adalah suka ya padahal kan mudorotnya besar. Iya, saya tahu K-pop, drama Korea, ya, apa yang disebut gadget, games. Hal-hal yang tadi disebutkan itu sejatinya menawarkan satu hal yang cirinya sama yang itu tidak dimiliki oleh orang tuanya. Apa satu hal yang dimaksud? Yaitu adalah bahwa mereka bisa ketawa dan senyum. Ya. Jadi ketika mereka main gadget, mereka bisa ketawa. Ketika lagi nonton K-pop, mereka bisa ketawa. Sementara sama orang tuanya nggak bisa, tegang. Ngeliat wajah orang tuanya itu katanya kaku, kayak kanebo kering katanya. Wajahnya itu susah gitu kalau ngeliat bapak ibunya itu. Kadang-kadang kita mentang-mentang berlabel ustadz pun kita lupa. Kadang anak-anak tidak membutuhkan figur ustadz kalau di rumah. Betapa banyak ibu-ibu yang sering kali bilang, saya itu udah sering bang Ustadz nasihatin anak saya udah sering. Saya bilang itulah mungkin masalahnya. Karena bisa jadi anak nggak butuh nasihat. Kebayang nggak jadi anak itu? Ya, di sekolah dia ketemu ustazah. Di masjid ketemu ustazah. Begitu di rumah, ya ustazah lagi gitu. Perasaan ustazah banyak banget ya gitu. Maksudnya bisa jadi yang dia butuhkan tuh bukan figur ustazah. Dia butuhkan tuh figur ibu, figur ayah. Figur yang bisa membuat dia itu senyum. Figur yang bisa membuat dia ketawa. Dan senyum dan ketawa ini bukan suatu yang boleh dibilang seolah-olah aib. Oh, apa-apaan Ustaz ya, kita ini kan generasi Quran. Nggak boleh senyum dan ketawa. Siapa bilang? Rasulullah SAW aja mengajarkan pentingnya untuk senyum dan ketawa di dalam rumah. Makanya Rasulullah memberikan dispensasi kepada para kepala keluarga yang bisa membangun senyum dan tawa. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah katakan, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka kecualinya apa? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Makanya kalau kita lihat canda tawa itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Oleh siapa? Oleh anak-anak. Itulah mengapa hal-hal yang terkait dengan keasikan sebenarnya hal-hal yang sederhana. Bahwa diri kita adalah sumber yang membuat anak-anak itu merasa bisa senyum dan tertawa. Makanya anak-anak itu kalau bertemu dengan Rasulullah SAW itu merasa betul ya, kedekatannya. Dan ini praktekkan oleh para sahabat. Para sahabat itu punya salah satu sifat ya. Dan ini salah satu contoh sahabat yang menarik itu namanya Sabit bin Ubaid. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ya kita sudah sama-sama kenal lah. Sahabat yang ahli Quran. Ya, yang menjadi ahli juga dalam bidang ilmu faraid atau fikih mawaris. Ya, berkata salah satu kawannya tentang beliau, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afqaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Kata kawannya, saya belum pernah ngeliat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu, lebih kocak, lebih menyenangkan saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid ini salah satu sahabat yang unik. Kalau di hadapan kawannya dia berwibawa, argumentatif. Kalau di rumahnya bapak yang lucu, bapak yang menyenangkan. Sebagian bapak kebalik, kalau di luar ketawa ngakak sama konco-konconya, wah. Tapi kalau di rumahnya galaknya minta ampun, sholat. Kebalik, akhlak siapa yang ditiru? Justru para sahabat, mereka kalau di rumahnya itu senang sekali bercanda. Sampai-sampai Hanzalah pernah memaki dirinya, jangan-jangan saya ini orang munafik. Suatu hari Hanzalah pernah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, nafaku Hanzalah, nafaku Hanzalah. Hanzalah udah munafik, Hanzalah udah munafik. Sampai Abu Bakar, lima qulta hadza, kenapa kau bicara itu? Kata Hanzalah, saya itu kalau bersama dengan majelisnya Rasulullah, saya ikut pengajian seolah-olah akhirat di depan saya. Tapi kalau di rumahnya saya bercanda mulu sama keluarga saya. Kata Abu Bakar, wah kalau gitu saya juga sama. Nih lihat, Abu Bakar merasakan sama. Saya juga. Saya kalau di rumah tuh bercanda mulu.
Maka mereka pun melapor. Apakah mereka diomelin sama Rasul? Justru Rasul mengapresiasi, kata Rasul, saatan. Itu dinamis. Ada kalanya engkau serius, ada kalanya engkau bercanda. Dan itu adalah bagian dari hak keluargamu. Makanya ketika anak-anak tidak dapat yang namanya kebutuhan, sujud dan tawa, malah sebaliknya yang ada adalah air mata karena ortu banyak yang justru kalau udah di rumah lebih banyak jadi penasehat ya, atau ya banyak ortu yang mendadak menjadi petugas KPK karena interogasi mulu. Dari mana? Ya, berapa lama nggak pulang? Kamu tahu nggak kalau ini? Itu interrogator banget. Sampai anak mikir, papa jangan-jangan temennya Novel Baswedan ya gitu. Karena banyak yang anak-anak ngeriat ya, yang pulang itu mamanya juga gitu, interrogator. Atau belum apa-apa kalau anak curhat langsung keluar ayat. Mah, tadi kan di kelas ada yang naksir sama aku. Astagfirullahaladzim. Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, diruqyah kata dia. Ya, asap ngebul nih panas gitu. Nggak mau cerita. Karena kita merasa seolah-olah apa-apa keluarin ayat. Enggak juga. Rasulullah nggak segitu-gitunya. Bahwa kadang ada kalanya kita mendengar, kadang kali kita cukup tersenyumin, ya, bahwa inilah metode Rasulullah dalam berupaya mendidik anak-anak di zamannya sehingga sesuatu menjadi pribadi yang asyik. Rasulullah tahu bahwa kalau anak usia remaja itu ya dinasehatin aja berpikir, ini disebut thinking skill. Dengarkan lebih banyak. Banyak waktu kalau anak udah remaja lebih banyak ngegas. Padahal kenapa anak tersebut remaja? Karena ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja kan gitu. Rem aja. Jadi remaja itu rem aja, jangan ngegas. Ngegas itu apa? Ngomongnya berondong. Kamu tuh bisa nggak gini, kamu bisa nggak gini, kamu nggak udah. Anak-anak nggak betah. Rasul itu bahkan ada seorang anak muda. Tiba-tiba ngomong sesuatu yang kalau kita mungkin udah tersinggung. Rasulullah, bolehkah aku berzina? Bayangin, ada orang ngomong Rasul berzina. Kalau kita langsung keluar ayat, astagfirullahaladzim, terlaknatlah orang, wah langsung keluar ayat. Rasul untungnya nggak begitu. Rasul mengetahui betul bahwa nih anak nih sebenarnya dia butuh yang namanya bimbingan. Makanya peran Rasul jadi coach. Apa Rasul lakukan? Coach. Coach itu apa? Ngajak berpikir. Gitu ya. Kalau misalnya adikmu dizinahi gimana? Tuh, ngajak mikir. Kalau misalnya ibumu zinahi gimana? Oh enggak mau lah Rasul. Kalau misalnya nanti anakmu dizinai, enggak mau lah Rasul. Ya demikian juga orang lain enggak mau kalau orang terdekat mereka dizinai. Mikir, barulah sadar. Jadi ada sebuah metode yang paling penting yang membuat orang itu, anak-anak itu berada dalam hal yang membuat nyaman. Bahwa orang tua yang asyik adalah orang tua yang mampu memberikan rasa nyaman dan kegembiraan. Intinya sih itu. Bahwa kegembiraan adalah kebutuhan pokok. Apalagi anak-anak itu punya rumus. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku. Siapa yang membuatku tertawa adalah sahabatku. Jika di rumah itu anak-anak jarang mendapatkan senyuman dan tawa yang adalah air mata tangisan, siap-siaplah dianggap sebagai musuh oleh anak. Karena ada seorang ibu, tanpa maksud menyalahkan profesi ibu ini ya. Saya mencoba berempati awalnya, tapi mencoba untuk memberikan masukan dengan cara yang singkat. Suatu hari saya ngisi kajian dan ibu ini langsung ya bertanya, minta privat ke saya. Sementara saya waktu itu terburu-buru karena ada agenda yang lain. Dia cuma bercerita, Ustadz tolong saya seorang single parent, bekerja. Saya punya anak perempuan tunggal. Saya nggak tahu setan apa yang merasuki anak perempuan saya ini. Dia kekeh mau nikah dengan seorang laki-laki. Dan saya awalnya sih nggak masalah, cuman laki-laki pilihan ini seorang pengedar narkoba, Ustaz. Bukan sekedar make, pengedar, Ustaz. Ya Allah, ini si calonnya ini udah berulang kali masuk penjara. Berulang kali masuk, tapi dibebaskan sama orang tuanya. Tapi anak perempuan saya maunya sama dia aja. Saya tuh mikir, kenapa ya Allah gitu. Punya anak perempuan kok gini amat. Apa yang harus saya lakukan Ustaz?
Saya karena waktunya terbatas, saya bingung harus nyampein apa ya. Ini kan nggak bisa singkat. Maka cukup saya bertanya, boleh saya tanya sama Ibu? Ya. Kapan terakhir kali Ibu tertawa bersama dengan anak Ibu? Dia diam. Udah nggak pernah Ustaz. Setelah suami saya meninggal. Kapan terakhir kali anak Ibu menangis gara-gara Ibu? Hampir tiap hari Ustaz. Oke. Soalnya kalau saya pulang kerja itu saya melihat rumah berantakan, saya nggak tahan. Ya Allah kamu gimana sih? Itu kan tugas kamu, itu dapur belum itu juga. Ya Allah kamu nggak bisa ngerenin mama ya? Benar-benar deh kamu deh, cuman main gadget ya deh. Nangis dia. Oke. Disinilah pintu masuknya pihak ketiga. Ketika anak itu nggak bisa ketawa sama kita, yang ada air mata, masuklah si pengedar yang menawarkan sesuatu yang anak-anak gak peduli mau pengedar kayak mau orang-orang jahat kayak, yang penting aku bisa senyum dan ketawa bersama dia. Sementara sama mamaku yang katakanlah dia orang yang selama ini menafkahi aku cuma bisa nangis. Jadi ternyata sesimpel itu. Makanya kenapa jika kita tidak mampu dalam hal ini ya membuat anak kita tertawa, minimal jangan buat anak kita menangis gara-gara kita. Betapa banyak anak-anak yang mungkin orang tua nggak bisa bikin ketawa tapi bikin nangis, stres. Maka kalau kita kembali simpulkan agar anak-anak kita bisa ya dalam hal ini merasa betah di rumah, maka mau tidak mau kita bangun kembali kegembiraan. Bagaimana kegembiraan itu? Dimulai dari obrolan-obrolan yang sederhana. Manfaatkanlah momen-momen saat kita di meja makan. Ya, untuk bercerita hal-hal yang menyenangkan. Kembalikanlah gambaran apa yang dilakukan ya di surga. Yang itu menjadi ciri dari aktivitas penduduk surga. Dan praktekkan di rumah kita. Salah satunya apa? Ketika Al-Quran menceritakan dalam surah As-Saffat 50, faqbala ba'dahum ala ba'di yatasaalun. Mereka suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Tuh Allah ceritakan penduduk surga itu duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Ketika kita jarang duduk berhadap-hadapan dengan anak, jarang ngobrol. Terutama ketika di rumah, banyak sekarang model rumah yang agak unik. Serumah tapi tak sejiwa. Ya, ada di rumah bersama, tapi nggak terkoneksi. Ayah di ruang tamu, mama di ruang tengah, anak di kamar. Serumah tapi nggak terkoneksi, tak sejiwa. Anak-anak melampiaskan waktu di gadget, orang tua juga. Pembicaraan di meja makan, pembicaraan yang tidak memberikan efek. Sekadar basa-basi saja. Udah makan belum? Udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Banyak ortu yang nanyanya standar. Anak udah hafal. Sampai kata anak ini pertanyaan template nih. Jawabannya template juga. Udah. Waalaikumsalam. Selesai. Karena ditanya pertanyaan ini udah nggak ada perubahan lagi. Sudah tahu anak-anak. Pasti nih tanya makan nih. Oke ini PR nih. Habis itu hafalan Quran. Selesai. Sesuatu yang kadang-kadang buat anak. Ini kan tugas semua. Dan anak-anak paling mas tanya tugas. Kayaknya ketika rumah tak sejiwa masuklah pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu menawarkan sesuatu yang kadang-kadang itu membuat kita kaget ya. Saya sama guru saya Ayah Irwan itu banyak berinteraksi dengan anak-anak yang jadi pecandu. Saya ingat guru saya Ayah Irwan tuh menggagas keayahan pertama kali di Indonesia. Beliau ketika jadi konsultan di Badan Narkotika Provinsi di Jogja kalau tidak salah. Itu pernah nanganin kasus seorang anak usia SMA ditangkap karena mengedar narkoba dan itu dia ditahan oleh polsek di setempat. Pada saat diinterogasi anak ini ternyata anak orang kaya. Bapaknya pengusaha
yang dia dikasih uang bulanannya saja tanpa dia kerja itu 10 juta per bulan. Lebih tinggi daripada UMR di Jogja, 10 juta per bulan. Berarti dia sudah luar biasa kan? Ini membuat penyidik heran. Apa motivasinya anak ini jadi pengedar? Ternyata anak ini anak orang kaya, berarti bukan motif ekonomi kan? Yang kedua, setelah tes urin, anak ini dicek urinnya. Ternyata anak ini nggak make. Dia nggak make sama sekali. Ini bikin penyidik heran. Udahlah dia kaya, dia nggak make. Apa alasan dia mau mengedarkan narkoba? Umumnya orang ngedar narkoba motifnya dua. Satu, jadi karena dia miskin, dia butuh uang karena itu jualan narkoba. Yang kedua, dia pakai supaya dapat stok barang. Ini enggak. Maka begitu dibujuk-bujuk, anak ini maulah menjebak sang bandar. Ini kisah nyata di daerah Jogja. Maka anak ini dipasanglah CCTV di badannya, alat penyadap di badannya, dan dia janjian dengan bandar itu di sebuah mall di Jogja. Kemudian dipasanglah CCTV untuk memantau pergerakan. Singkatnya, waktu dia duduk di lobi mall, datanglah satu orang, dia bapak-bapak yang masih muda lah, umur 40 tahun, pakai topi pet. Nah, yang kita lihat dari CCTV, dan ini saya bocorkan isinya sebagai pelajar. Kita dipertontonkan bagaimana bandar narkoba ini dengan piawai mampu membuat anak ini begitu terkesima. Salah satunya adalah ketika dia datang, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah lakukan ayahnya kalau ketemu dengan dirinya. Apa itu? Dia datang menepuk bahu si anak sambil mengatakan, maafin om ya boy, om telat. Makasih ya, kamu udah sabar nunggu. Good boy. Banyak bapak yang tidak tahu bahwa bahu bagi anak laki-laki adalah harga dirinya. Anak yang tidak pernah ditepuk bahunya oleh ayahnya, maka dia kelak menjadi remaja dewasa yang akan mencari laki-laki lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Meskipun kepala preman. Makanya kenapa ada anak ikut geng motor. Karena kepala geng motor itu fair. Ya, kalau ada anak buahnya berprestasi ditepuk, hebat kamu. Habis bacok 5 orang, good. Ini makanya jangan sederhanakan ini. Anak bahu ini harga dirinya. Yang kedua, begitu dia duduk sama si anak ini, dia membuka pertanyaan dengan pertanyaan yang tidak pernah ditanya ayahnya selama ini. Kan tadi ya, ayah kalau nanya selalu udah makan belum? Air udah belum kan gitu. Kalau ibu-ibu kadang nanya lebih sadis gitu. Tupperware mama mana? Hah? Gitu ya. Yang warna ungu, hilang lagi gitu. Gak tahu emak-emak zaman now, tapi di Temanggung kayak nggak ngurusin Tupperware. Kalau emak-emak itu masih bahas Tupperware. Anak-anak ini yang ditanya tugas, tapi bandar ini tahu yang ditanya, are you happy? Kamu bahagia nggak hari ini? Dan Masya Allah kita lihat dari CCTV, mata anak ini berbinar. Dia peluk om-om ini sambil bilang, makasih ya om doang yang ngerti perasaan aku. Disitulah kita baru sadar. Ini dasarnya, makanya begitu bandar ini ditangkap, kita kaget pas diinterogasi. Tahu kenapa? Ternyata dia pemegang sertifikat pelatihan parenting di luar negeri. Jadi di luar negeri kita baru tahu para pengedar narkoba dan predator seksual sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi bayang tuh, ya Allah. Kenapa anak-anak gak seneng ngaji di masjid? Karena ustadznya gak seperti pengedar yang belajar. Saya tuh ngeri ketika salah satu kawan kami cerita waktu menangani kasus di Sukabumi. Di Sukabumi itu ada kasus yang menghebohkan, yaitu ketika ya ada salah satu seorang laki-laki melakukan sodomi, pelecehan seksual.
sama anak-anak tuh jumlah korbannya 50-an atau 90-an, saya lupa. Itu mengerikan sekali, itu korbannya anak laki-laki semua. Maka para psikolog itu banyak yang turun ke sana untuk melakukan rehabilitasi sama anak-anak korban pelecehan. Tapi yang bikin para psikolog itu heran itu ada ketika anak-anak korban ini diwawancarai gitu. Ya, mohon maaf ya saya sebut nama pelakunya namanya Kang Emon. Nanti cari aja di googling ya. Itu kasusnya sempat viral. Ditanya tuh sama anak-anak ini. Menurut kamu Kang Emon gimana nak? Pakai bahasa setempat ya, orang Sunda betul. Tahu jawaban anak ini, Kang Emon baik, asyik. Kenapa sih Kang Emon ditangkap? Kenapa nggak bapak aja yang ditangkap gitu? Jadi dia pengen bapaknya yang tangkap gitu. Kang Emonnya melakukan pelecehan nggak ditangkap, kan kita bingung. Yang bikin kita kaget lagi, tahu cara Kang Emon melakukan pelecehan dengan permainan. Jadi dia bilang gini, kita main, ibu bapak mungkin tahu ya namanya apa namanya gunting, suit gunting, kertas, batu itu ya. Apalah itu ya, saya nggak begitu familiar. Tapi dia melakukan permainan gini, siapa yang kalah suit buka kancingnya ya. Switch. Set, ya akan kalah, akan buka satu. Ya kamu kalah, kamu buka. Sampai yang terakhir buka, copot semua bagian tubuhnya. Dan mereka nggak ngerasa itu, mereka nganggap itu bercandaan aja. Barulah kita sadar. Ya Allah. Kemana selama ini orang tua, mana para ustadz? Para pengedar narkoba dan pelecehan pelaku predator sesuatu belajar loh ilmu parenting loh. Mereka jadi orang yang asyik buat anak-anak kita. Lah kita anak-anak baru masuk masjid ngelihat wajah ustadznya udah ngeri. Bercanda keluar. Anak-anak pikir ya Allah galak banget ya. Gimana bisa betah di masjid? Ya, baru bercanda. Jadi bayangkan kita ini kadang-kadang membuat ya Islam yang sejatinya produk terbaik yang Allah keluarkan jadi nilainya rendah di hadapan anak-anak karena marketing kita terburuk. Produknya baik, marketingnya buruk kan nggak laku. Produk buruk, marketingnya baik masih bisa laku. Contoh sederhana ya, rokok ya. Mudah-mudahan sepakat ya kalau rokok itu buruk ya. Bagi yang merokok ya itu pilihan masing-masing lah. Tapi kita sepakat rokok itu buruk. Tapi kenapa bisa laku? Mohon maaf nih, karena marketingnya, saya nggak tahu di Temanggung ada mall atau apa. Tapi SPG-nya itu, bayangin, mampu membuat orang terpikat. Saya ingat di sebuah mall Jakarta, anak-anak yang SMP itu, ketika datang ke sebuah mall ada SPG rokok, menyapa langsung dengan senyuman. Pagi ganteng. Padahal saya tahu dia nahan mual waktu ngomong itu. Jadi tantan, yang penting kan anak-anaknya senang. Ih mbak bisa aja saya bilang ganteng, iya dong. Oh, semudah kayak kamu nggak. Kenapa yang menyapa ini nggak para ustadz sih? Makanya kenapa para ustadz nggak di pinggir masjid ketika ada anak datang bilang assalamualaikum nak soleh, assalamualaikum anak ganteng, masya Allah mau sholat, masya Allah, yuk silakan. Nanti bercandanya selesai sholat aja. Kalau lagi di masjid lagi sholat, bercanda boleh. Dulu para sahabat pernah bercanda tapi di luar waktu sholat. Lagi sholat tertib. Bisa? Bisa, oke. Enak. Masjid itu rame, kadernya tinggi. Rumah kalau misalnya baru datang bapaknya memberikan hal menyenangkan, enak. Obrolannya yang menyenangkan. Baru datang sama anak tanya. Seperti Rasulullah bertanya ke sahabat. Jangan nanya tugas mulu, tanyalah sesuatu yang membuat anak senang. Apa itu? Rasulullah itu kalau bertemu dengan sahabat, terutama anak-anak, Rasulullah itu nggak bertanya tugas, nggak pernah nanya udah sholat belum, udah makan belum, nggak pernah. Silakan kalau ada yang bisa menunjukkan ke saya, pernah Rasul nanya udah sholat belum, udah makan belum, udah ngerjain tugas belum, nggak pernah ada hadisnya. Rasulullah itu yang ada kalau bertemu dengan anak-anak kecil bertanya hobinya. Suatu hari ada seorang anak namanya Abu Umair. Dia punya hobi melihara burung pipit. Dan Rasulullah tahu nama burung pipitnya Nughair. Tahu yang Rasulullah sapa? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya?
Rasul nanya, gimana kabar burung pipitmu? Orang kalau hobinya ditanya pasti semangat cerita. Bapak misalnya punya hobi koleksi batu akik. Misalnya. Gimana kabar batu akiknya Pak? Udah berapa koleksi? Ya Allah, saya baru beli kemarin dari Ambon. Baca nih warna merah. Kita kan semangat cerita. Hobi kita ditanya. Bapak yang punya hobi misalnya apalagi misalnya apa ikan cupang ya akan ditanya kita senang. Makanya kenapa kalau bertemu sama anak itu mulai pembicaraan buat anaknya masa satunya kita kenali hobinya. Kalau dia hobi main futsal kita tanya hari ini cetak berapa gol nak? Dia pasti akan cerita. Alhamdulillah Pak, aku hampir nyetak 5 gol. Cuman gawangnya dipindahin teman. Gitu misalnya itu. Anak kita yang perempuan lagi senang main boneka, tanya, bonekanya udah dimandikan, bonekanya gimana kabarnya? Gitu. Kata anaknya, bonekanya udah aku mandikan, tinggal dikafani dan dikubur gitu misalnya. Jadi anak-anak tuh nyaman. Dan berbicaralah sesuatu yang harus kita membuat anak-anak itu merasa bapaknya itu enggak melulu serius gitu. Kadang berbagi cerita lucu. Jangan ngomong itu buat anak tegang. Baru duduk lebihnya makan, pertanyaan ke anak bikin anak stres. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Langsung anak mikir, ya Allah Pak. Perasaan Ibu Sri Mulyani gak pernah nanya kayak gini ke rakyatnya. Kenapa jadi aku yang mikirin gitu ya. Sampai dia mikir, ya Allah jangan-jangan aku tinggal di Korea Utara nih gitu ya. Ini papa jangan-jangan Kim Jong-un lagi nyamar ya gitu. Karena melihat papanya yang jarang bikin senyum ketawa. Pembicaraan pun harus sesuatu yang kita ukur. Kadang tebak-tebakan boleh. Ya saya sering nanya ke anak, kenapa anak babi jalannya nunduk? Enggak tahu, Bi. Soalnya dia malu ibu bapaknya babi. Apa-apa bisa. Kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Enggak tahu. Soalnya dia senang ibu bapaknya bukan babi. Bisa aja. Kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat juga? Aku tahu karena dia senang kan ibu bapaknya bukan babi. Enggak. Kenapa? Anak kanguru jalannya lompat-lompat. Ya namanya juga anak-anak. Nak, biasa lompat-lompat. Ya kamu aja biasa lompat-lompat. Itu. Jadi ada sesuatu yang membuat dia merasa bahagia, nyaman, senyum. Karena itulah seorang ayah, kami bikin buku ya, yang mudah-mudahan ayah udah baca ya, Fatherman. Ya, ada 2 seri 1 tentang 7 topi ya. Tapi saat ini sudah habis ya, belum cetak lagi 15.000 eksemplar. Tapi kabar gembiranya Fatherman 2 muncul dan Fatherman 2 bentuknya e-book, bisa diakses di handphone dan gratis. Nah, kabar gembiranya bisa di-download buku terbaru kami di www.fatherman.id. Siapa yang ingin baca Fatherman yang kedua, silakan baca di www.fatherman.id dan gratis sama sekali ya. Ini untuk Fatherman kedua kami buat judul Suara Hati Bunda untuk Ayah. Jadi saya mewakili suara emak-emak ya, Dewan Perwakilan Emak-emak untuk menyuarakan hati ibu-ibu yang selama ini ya merasa suami tidak terlibat dalam pengasuhan. Itu namanya Fatherman. Nah, inilah kita berbicara. Di Fatherman pertama, memang saya sampaikan secara langsung tips khusus buat para ayah bagaimana menjadi sosok yang dicintai. Salah satunya ayah memiliki topi yang disebut entertainment. Topi penghibur. Di mana kita kalau kita belajar dari Rasulullah itu mengajak kepada kita untuk memiliki 3 kemampuan. 1, bermain. Jadi bermain itu sesuatu yang jangan malu kita praktekkan. Rasulullah itu kalau main sama anak-anak itu total. Saya kasih contoh ya. Rasulullah itu dalam hadis riwayat Abu Daud ketika bermain dengan cucunya itu enggak sungkan menunjukkan lidahnya gini. Gitu. Kita mungkin malu ya. Rasul enggak loh. Kenapa? Karena Rasul tahu anak kecil itu butuh sesuatu yang atraktif.
Anak kecil itu butuh atraktif. Bapak kalau misalnya ngomong sama anak kecil, jangan jadi Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup langsung mikir. Ya, Ustadz Adi Hidayat bagus. Tapi buat anak-anak yang gitu kaku, nggak mau dia. Ya. Anak-anak butuh yang kayak Rasulullah gitu. Rasulullah seperti bermainnya seperti itu. Bahkan Rasulullah total ketika cucunya naik punggungnya untuk main kuda-kudaan. Jadi bermain itu termasuk kebutuhan. Kenapa sih anak saya main gadget? Jujur aja, anak main gadget karena bapak nggak ngajak main. Coba kalau bapak sering ngajak main. Insya Allah dia terkurangnya main gadgetnya karena anak butuh hiburan. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau nggak dikenyangkan oleh orang tuanya, dia cari sendiri. Makanya Rasulullah itu mengantisipasi itu, dia menghibur. Suatu hari ada anak dari Bani Abbas, ya anak dari paman Rasulullah yang tak lain berarti sepupunya Rasul. Cuma usianya masih kecil-kecil. Rasul berkata kepada anak-anak ini, man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza. Siapa yang bisa mendahului aku lomba lari, dapat hadiah ini, dan ini. Siap? Anak ini semangat karena dimiming hadiah. Siap? Rasulullah lari. Begitu lari, dikejar mana kan dia. Dan Rasul itu menarik kalau main sama anak, yang penting membuat anak bahagia. Maka Rasul sengaja melambatkan larinya, kena punggungnya, kena. Tersenyumlah Rasul, dipeluk anak-anak ini, dikasih hadiah mereka. Bahagia tuh bayangkan. Itu sederhana banget. Makanya kalau main sama anak, terutama sama anak kita yang masih kecil, balita, apalagi anak, jangan kita pengen menang. Ada ortu yang obsesif banget. Siapa yang bisa megang pundak papa dapat hadiah ini dan ini. Papanya kabur kayak mantan copet. Gak mau anaknya. Ya. Oh kalah ya. Bapaknya senang banget bikin ngalahin anak. Ya jangan obsesif ya. Ini bapak banyak ya mentang-mentang catur tingkat RT kan kalah mulu. Giliran sama anak, ya iyalah anak baru kenal catur. Bapak langsung ini dewa kipas gitu. Bapak langsung mengenalin diri. Ya itu. Papa jangan pengen menang mentang-mentang badminton tingkat RT kalah mulu sama jadi juru kunci di RT. Giliran sama anak, wah, anak kecil digituin kan nggak pas banget. Kalau sama anak kecil itu kadang-kadang kita, papa kalah. Seneng dia main model kayak gitu. Intinya main itu bukan menang kalah, tapi membuat anak bergembira. Nggak buat dia trauma. Ini momen pandemi ini harusnya kita manfaatin. Harusnya jadi momen yang membuat anak gembira saat di rumah. Memorable moment. Kita berpikir suatu saat anak ketika udah tua, dia akan cerita tentang peristiwa hari ini dengan cerita menyenangkan. Bahagia banget tahun 2020 waktu corona. Corona kok bahagia kamu? Bukan maksudnya bukan bahagia dengan orang mati, bukan. Justru waktu corona itu papa mamaku sering di rumah. Bahagia. Dulu itu ya sebelum corona, setiap ditanya papamu mana, jawabnya gelap. Karena ayah hadir pas gelap-gelap doang. Sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Jadi kan banyak ayah nih sejenis Batman. Ya, gelap-gelap doang, cuma bedanya nggak ada sayap. Aduh, senang banget sama mama selagi di rumah. Mama tuh bisa bikin menu masakan yang berbeda. Kita belajar masak bareng. Itu yang membuat anak-anak, membuat momen pandemi ini ada sesuatu yang menjadi berkah, anugerah. Jangan sampai kebalikan, gara-gara pandemi banyak anak-anak yang berdoa, ya Allah, angkatlah wabah corona nih ya Allah. Bukan takut coronanya Allah, takut sama mama ya Allah. Kalau corona mah bikin batuk, pilek, kalau mama bikin stres, pusing, sakit kepala, muntah, mual-mual gitu. Sampai anak berpikir jangan-jangan mama nih ya mutasi baru dari virus corona gitu. Salah satunya ketika nggak mampu memberikan. Nah ingat, hiburan pertama anak butuh bermain. Kedua bercerita. Anak butuh hal yang sederhana. Saya nggak bisa ngelawak Ustadz kayak para pengajar. Nggak usah. Bapak tapi bandai bercerita aja. Latih skill bercerita. Ya. Dan cerita itu harus kreatif. Jangan cerita yang selalu kayak buku gitu. Setiap mau cerita selalu mulai. Pada suatu hari. Pada suatu hari. Yang lain aja. Pada zaman dahulu kala. Sama itu cerita-cerita jadul dimulai dengan itu.
anak itu kalau ada cerita yang nggak bisa diceritakan ustadz yang lain. Kadang ada bapak mau cerita, papa mau cerita tentang sirohnya Rasulullah SAW. Kata anak udah bahas sih Pak. Aku udah khatam kitabnya Pak. Itu dipelajari di pesantren. Sampai anak bapak mikir, terus bahas apa, cerita apa ya. Ayah itu nggak harus belajar mengkisahkan kisah-kisah siroh. Kalau mampu bagus. Tapi perlu dipahami oleh para ayah. Khususnya juga bunda, ada kisah yang ustadz ustazah nggak bisa menceritakannya. Ya walaupun ustazahnya udah doktor dari Saudi, nggak bisa untuk khusus ada kisah yang nggak bisa ceritakan. Tahu apa? Kisah masa kecil papa, kisah masa kecil mama. Itu bagi anak menyenangkan. Dulu papa tuh waktu SMP tuh pernah botak. Oh masa sih? Papa pernah botak? Masa sih? Iya. Botak papa itu dulu. Kok bisa ya papa itu kan pernah di pesantren. Papa iseng ya celana dalam teman papa umpetin. Ya sampai dia ya diomelin sama ini sama kiainya. Baru ketahuan lah papa yang umpetin. Akhirnya papa dihukum, dibotakin malah papa. Wah, jadi diingetin papa nyesel dulu tuh. Makanya papa nggak mau melakukan itu lagi. Itu malu banget, malu ya Pak. Iya, lucu banget itu. Mama bilang dulu mama pernah naksir loh nak. Waktu umur SMP tuh. Malah laki-laki anaknya kiai. Gitu. Yang kayak gitu boleh, boleh. Nanti anak cerita, aku juga nih ma. Aku lagi punya perasaan sama ini. Kadang kita ini pengen anak cerita, tapi kitanya maunya kepo. Kepo itu nanya, mau kamu cerita mama, cerita mama. Nggak usah, anak itu punya prinsip kayak orang Betawi, orang Jakarta. Lu jual, gue borong. Papa mama cerita, dia cerita lebih banyak lagi. Pengen buat anak mau cerita, cerita aja. Dulu papa pernah naksir, cerita nanti deh aku juga gitu. Yang ketiga, karena waktunya, ini udah menjelang malam nih, udah pukul 9. Ya. Yang ketiga, anak butuh menjelajah, explorer. Mengapa ada cerita Dora Explorer, itu diulang berkali-kali. Karena anak tuh senang explorer, kepo. Jadi kalau perlu anak itu kalau aku bingung kok bisa sih ini tebu ini gula ini dibikinnya dari apa sih? Ayah yang punya jiwa entertain akan bilang, yuk ikut ayah. Kebetulan ayah tahu pabriknya, diajak jalan-jalan pakai sepeda. Tuh lihat, oh gitu. Tuh lihat tuh petaninya tuh. Itu tuh petani tebu namanya tuh nak. Nah itu dibawa ke situ. Yuk ikuti papa. Anak senang banget. Ngelihat ada wingko, babat, ini misalnya. Ini rasa ininya apa sih, mah? Wah rasanya. Kamu penasaran ya ikut. Kebetulan ada pabriknya. Bawa, diliatin ini caranya. Itu kalau nggak bisa juga lihat YouTube. Itu ayah yang disukai, explorer. Karena anak tuh senang bereksplorasi tentang sesuatu yang dia ingin ketahui. Baik, itulah kurang lebih gambaran menjadi orang tua yang asyik. 3 hal yang mungkin kita bisa praktekkan skill tadi. Bermain, bercerita, menjelajah. Intinya yaitu tadi. PR kita zaman sekarang itu kita bersaing-saing dengan dunia luar yang menawarkan keasyikan. Maka jangan sampai kalah asyik. Buktikan bahwa Islam sebagai apa yang kita kenalkan ke anak-anak tidak menghilangkan keasyikan. Karena Islam ini adinul fitrah, memahami bahwa manusia itu butuh keasyikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Aku qouli hadza fa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz Hendri, sungguh luar biasa, banyak sekali ilmunya. Ini saya catat sampai beberapa lembar. Semoga kepada Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Mumpung masih ada sedikit waktu sebelum nanti habis kesempatan yang sangat langka sekali untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Hendri. Monggo, adakah yang ingin bertanya? Wah, Ustadz Ragil ya, langsung sama
putrinya Ustadz. Ya, kalau mungkin tidak ada yang bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz, mewakili ada beberapa yang masuk secara pribadi ke saya. Jadi beberapa bagaimana kalau kita menangani anak yang sudah terlanjur, misalkan dia sudah agak akut terhadap K-pop atau yang lain, kira-kira bagaimana Ustadz menangani dalam waktu dekatnya seperti itu? Ya. Ada kalimat dari Ibnu Taimiyah yang bisa jadi salah satu jawaban dari sebagian keresahan ortu, terutama anak-anak yang gabung senang sama K-pop atau tokoh-tokoh yang lain. Kata beliau, la tatruku syai'an illa bisyai'in. Seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum mendapatkan alternatif sesuatu yang lain. Kenapa anak dapat K-pop? Karena mendapatkan sesuatu karena yang mereka butuhkan, yang itu kalau mau dipindahkan harus ada di orang lain. Khususnya orang tua. Apa itu? Tadi keasyikan, mereka bisa menyanyi bersama, mereka bisa ketawa, mereka bisa goyang. Sementara ortunya nggak pernah ketika duduk di dalam itu melakukan itu. Anak kan butuh dua tadi, hiburan, kedua eksistensi. Kalau ortu bisa memberikan hiburan eksistensi, membiarkan anak coba ya, siapa yang bisa ikut gerakan papa gitu ya. Nanti nggak apa-apa, senam gitu. Saya kalau dulu waktu awal-awal pandemi, anak-anak saya senam sama saya. Saya bikin gerak-gerakan asal aja gitu. Abi nggak apa-apa. Yang penting anak Abi gerakan apa sih? Ini namanya senam otak. Ya senam bagi yang punya otak ya, yang nggak punya otak nggak usah ikut senam gitu. Ikut dia bilang, ikutin gerakan Abi, ikut yang ke-8 gitu. Ikut aja gerakan yang kita buat-buat aja. Kalau anak sudah senang, dia bisa aku bisa gitu ya. Coba siapa yang bisa bikin yang baru. Itu tadi. Maka menawarkan sesuatu yang lebih baik itu ada di kita. Rasulullah itu sering loh kalau melarang sesuatu, memberikan alternatif sesuatu. Ada seorang anak punya hobi ya, mengambil kurma milik tetangga. Lempar kurmanya, jatuh, makan, kabur. Dan Rasulullah mendengar ini, dipanggil nama anaknya Rafi bin Amr Al-Ghifari. Ditanya, 5 terminahlah, mengapa kau lempari pohon itu? Rasul pengen tahu alasannya. Kata anak ini, aku ya Rasul, saya pengen banget makan. Saya ini ngelihat kurma itu nggak tahan saya. Nah Rasulullah tuh ngelarang tapi ngasih solusi. Kata Rasul gini, la terminahlah wa kul ma yaskutu fi asafiliha. Jangan lempari ya, kalau mau makan yang sudah jatuh di tanah. Jadi Rasul tuh larang solusi. Anak kita dilarang, nggak boleh nonton K-pop, haram. Lah terus kebutuhanku untuk bisa mengekspresikan diri itu di mana? Aku tuh pengen sekali-sekali dipuji. Aku tuh pengen sekali-sekali bergerak. Nggak ada fasilitasnya. Kan gini ya, muslimah Ustaz masih goyang-goyang. Selagi di depan mahramnya boleh. Sama kayak seorang ibu nanya, Ustadz, saya ke bergoyang-goyang, bernada sensual itu di depan suami boleh nggak? Bukan boleh, malah pahala. Buat suami bergairah. Yang nggak boleh kok di luar. Dengan suaranya bikin laki-laki tertarik. Kalau mas suami berdandan berkis boleh. Jadi kita ini justru kalau muslimah itu dia nggak akan caper ke luar kalau di dalam rumahnya itu penuhi. Ibu-ibu kenapa kalau sama suaminya tuh cerewet? Supaya di luar di Facebooknya nggak cerewet. Ya ibu-ibu yang di Facebooknya cerewet itu karena di rumahnya dia diem tuh sama suaminya. Iya mas, oh, iya. Nah, begitu di Facebook, tadi pagi aku ngomong sama suamiku cuma menjawab panjang itu berdut gitu ya. Giliran sama suami dia, makanya tugas suami itu menguras supaya istrinya banyak ngomong, wajib. Karena istri nggak banyak ngomong bahaya. Apalagi wanita. Jadi kenapa seperti itu? Jadi makanya
Kalau istri kita jangan supaya nggak banyak cerita di Facebook, curcol apalagi, banyakin denger di ruang privat, ruang domestik itu kita bolehkan. Termasuk anak-anak kita. Jadi misalnya dia senang sama ini, ya silakan saja. Ya, tapi kita arahkan ada yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam shawab. Oke, terima kasih Ustaz. Terakhir Ustaz, ini terakhir. Ini izin bertanya, ada kebutuhan anak untuk grouping dengan teman sebayanya. Nah, sehingga mereka tetap meminta untuk bisa keluar rumah. Nah, kira-kira ini bagaimana agar anak bisa memilih-milih atau bisa membuat groupingnya itu positif, Ustaz? Iya. Pertama adalah anak itu punya pilihan terhadap sesuatu, terutama di umur 14 tahun ke atas, ya, rata-rata 14 tahun ke atas, dan itu normal. Mereka sudah punya lingkaran pertemanan yang lain. Apa yang dilakukan orang tua tidak perlu khawatir. Sejatinya anak-anak itu sedang berlatih diri mengukur vaksinasi jiwanya itu sudah penuh belum. Karena kita kan nggak tahu anak kita ini udah punya antibodi jiwanya itu, yang namanya vaksinnya itu atau imunitasnya itu udah ada apa belum. Sebelum dia masuk ke dunia luar. Yang kita khawatirkan sebenarnya cuma satu. Kalau saya nggak mengkhawatirkan anak saya bergaul sama siapapun. Yang saya khawatirkan kalau dia banyak diam ketika di rumah nggak pernah cerita. Makanya yang dijaga itu adalah kalau anak punya kalimat that's my privacy. Itu rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Waspadalah kalau anak selalu jawabannya enggak apa-apa. Oke. Enggak ada bicara sama sekali. Pertemanannya banyak enggak pernah ngomong. Pasti rusak itu. Karena salah satu kecelakaan pengasuhan di zaman sekarang adalah anak-anak yang punya banyak rahasia. Nah, ortu sejatinya nggak bisa mencegah anak itu bergaul. Karena itu yang bisa kita lakukan apa? Membuat dia mau cerita. Saya anak saya selalu bilang, Bi, tadi kan aku diajak sama ini, Bi. Ya begini, gini. Oh gitu, iya. Terus dia masa pacaran. Aku kadang-kadang kesel deh. Dia bawa pacarnya lagi, gitu. Pacarnya deketin mulu tuh. Kamu sendirian yang ada pacar. Enggak, aku mah gak mau gitu. Jadi dia mereka akan cerita pengalamannya. Jadi pengalaman itu yang paling penting diceritain. Jadi anak-anak juga dengan apa yang mereka lakukan di luar itu, kita bisa ngajak berpikir. Jadi menurut kamu baik enggak itu Bang? Jelek itu. Oh. Jadi apa yang kamu lakukan biar supaya enggak begitu. Aku nasihatin aja temanku. Kamu harus begini-gini. Jadi kita jadiin leader. Nah ketika dia bercerita kita bilang, Abi bangga. Gitu. Yang penting bangun pride-nya. Jadi konsep dasar dalam mendidik anak itu kan bukan steril ya. Tapi imun. Para sahabat itu ketika mengenal Islam enggak disuruh gini. Udah, jangan berteman sama Abu Jahal. Jangan berteman sama Abu Lahab. Kita bikin komunitas sendiri. Setelah itu kalian enggak boleh kemana-mana. Enggak. Mereka itu setelah ngaji sama Rasul dibiarkan berinteraksi dengan masyarakat yang rusak itu. Tapi Rasul memastikan bahwa setiap ada masalah tanyakan ke aku. Makanya ayat Quran itu banyak memulai dengan kalimat yas'alunaka. Berapa ayat? Kurang lebih 15 ayat. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka punya pengalaman. Sehingga ditanya ke Rasul, jawablah oleh Quran. Makanya konsepnya jangan GR kalau anak nggak pernah nanya. Justru kalau anak nanya walaupun ngaco, terima. Misalnya, Pak, kalau misalnya cium perempuan boleh nggak? Jangan kaget, astagfirullahaladzim, jangan. Dengerin dulu. Maksud kamu apa? Iya, tadi kan aku ngeliat di sebuah tontonan, diajak teman. Kita nggak usah kaget. Dia lagi cerita itu untuk memberitahu, ini ada virus yang mau menyerangku. Ada virus menyerangku. Aku diajak nonton, terima ada adegan ciuman. Ini gimana? Kita cuma bilang, menurut kamu gimana?
Ya menurutku nggak baik lah, kan belum nikah. Bagus. Terus besok gimana caranya? Kalau ada yang ngajak lagi kayak gitu, aku tolak lah. Itu kan nggak baik. Bagus. Jadi kita membimbing anak. Hal yang paling mengkhawatirkan itu kalau anak-anak nggak pernah mau cerita. Jadi jangan bangga kalau ada anak yang, oh anak saya mau Ustadz, alhamdulillah Ustadz di rumah nggak boleh nonton TV, nggak ada gadget, pokoknya di rumah baca Quran aja. Seberapa lama kita bertahan dengan konsep ini, sementara lingkungan semakin luas. Tuh anak nanti begitu di rumah kita dia nggak nonton TV, nggak kenapa, ke rumah tetangga lebih liar dia nontonannya. Ini saya temukan langsung kasusnya. Ada seorang anak yang bapaknya mensterilkan, gadget nggak boleh, TV nggak boleh, bapaknya nggak pernah menghibur, bapaknya cuma nyuruh ngaji. Tahu yang terjadi? Begitu bapaknya izin ke luar kota seminggu, dia bisa ngelawan mamahnya pelan-pelan ke tetangga. Begitu tetangga nonton TV, mohon maaf, norak, istilah orang Jakarta. Noranya apa? Sampai iklan-iklannya TV ditontonin saking seriusnya. Iklannya ditontonin dia. Oh, sama kata teman-teman, ya Allah iklan aja kamu mata melotot. Jarang nonton TV. Padahal kan dia akan dididik akan jadi khalifatu fil ard. Akan mengelola dunia. Lah dunia zaman dia, dunia yang sudah penuh dengan gadget. Tapi kita jauhkan dia. Gimana bisa ngelola? Gak punya kemampuan itu. Jadi benar itu, kita gak jauhkan anak kita dari gadget. Kita bikin dia memahami tanggung jawabnya. Tidak bikin dia tahu tegas dan perannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu-ilmu yang dibagikan pada malam hari ini. Mungkin ada penutup mungkin Ustadz, ada closing statement mungkin. Baik. Mengasuh anak itu ibarat bermain layang-layang. Silakan anak terbang setinggi-tingginya laksana layang-layang. Kalau ada angin yang akan menghempasmu, papa mama akan tarik layang-layang itu supaya sampai ke tangan mama. Kalau talinya itu kuat, sampailah layang-layang itu ke tangan kita. Tapi kalau talinya itu lemah, putus, nyangkut di sungai, diperebutkan oleh predator seksual. Nyangkut di pohon, diperebutkan oleh bandar narkoba. Tali yang saya maksud nama ikatan hati. Maka di zaman yang serba canggih ini, solusi terbaik dalam pengasuhan adalah menguatkan ikatan hati. Dan ikatan hati yang dibutuhkan oleh anak adalah jangan cukup jadi ortu yang baik, tapi belajarlah jadi ortu yang asyik. Baik plus asyik adalah hal yang membuat anak-anak kita akan terikat dengan kita meskipun mereka beranjak dewasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu masukan buat kita termasuk saya. Aku luqala yazza fastaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Hasimi. Kepada beliau kami persilahkan. Mari kita tutup, akhiri kajian kita malam hari ini dengan berdoa. Sebelumnya saya sampaikan kepada Ustadz Henry, syukran kasiran, jazakumullah khairan kasiran. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin.
اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلني من عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فيك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته ولا حاجة من حوائجنا الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hasimi atas doanya. Semoga bisa menutup majelis kita ini dengan penuh keberkahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ustadz-Ustadzah sekalian, telah sampailah kita pada penghujung acara. Alhamdulillah sungguh banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu kita dalam rangka untuk bisa mendampingi putra-putri kita untuk bisa tumbuh menjadi generasi yang soleh, solehah, dan berbakti kepada orang tua. Saya di sini mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf jika ada banyak kesalahan, kekurangan kata dalam kegiatan pada malam hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Walidawalina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Halo Ustaz Rakil. Ustaz Yudi juga dengan putrinya. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Halo, Pamit dulu ya. Oke, monggo semangat akan Bapak Ibu. Terima kasih. Halo, Ustaz. Ini anak-anak baru saja juga selesai muhadarah. Jaga waktab. Mantap semua. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wah, oke Ibu. Waalaikumsalam. Mungkin ya Ustaz. Oke, Ibu katakan. Halo Pak Yudi. Mungkin bisa sekalian rapat, Pak. Kita lanjut ya. Pak Kata sibuk dari tadi. Kok belum ditutup? Ini nganu ada Ya, lanjutan sudah, apa? nanti biar kau udah semua baru tak tutup nanti. Oh. Jangan langsung. Sebentar, Pak Yudi, jangan melarikan diri. Hadir. Tangan siapa tuh? Waalaikumsalam. Udah selesai.